疯了才会认，有深刻的在爱着，散才有你在才算后，我只想要一个越陷越深。Di awal film kita diperlihatkan dengan wanita cantik bernama Kisil. Ia sedang membujuk kliennya mengenai proposal yang sedang ia ajukan, namun klien tersebut terlihat sangat tidak menyetujui proposal yang sudah ia buat akan tetapi Kisil tetap sabar menghadapinya dengan senyuman. Tak berselang lama ada notis pesan di ponsel Kisil, ternyata ada seseorang yang memberikan kabar bahwa anaknya Swan akan menangis jika Kisil tidak segera datang menjemputnya. Pada saat yang bersamaan seorang pria tampan bernama Haoyu dan anaknya bernama Chen baru saja turun dari mobil dan masuk ke dalam mall. Tanpa disadari pada saat itulah awal pertemuan Kisil dan Haoyu. Kisil pun langsung bergegas untuk menjemput Swan sang anak sematawayangnya. Sesampainya di sana Kisil langsung menyapa Swan dan menggendongnya. Setelah itu Kisil akan membawanya untuk pergi ke suatu tempat. Di sisi lain Chen sedang menemani Haoyu bekerja. Ternyata Chen ada di sana karena ia tidak mau pergi sekolah alhasil Haoyu memberikan tugas untuk Chen yang akhirnya membuat Chen sadar dan mau untuk pergi ke sekolah. Pada hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun Chen. Lalu Haoyu memberikan Chen sebuah hadiah. Hadiah tersebut adalah bros pemberian ibunya. Pada scene yang berbeda Kisil sedang membawa Swan ke sebuah toko mainan di mall. Di sana Swan dibebaskan untuk memilih mainan yang disukainya karena hari itu adalah hari ulang tahun Swan namun Swan memilih mainan dengan harga sangat mahal. Hal itu sempat membuat Kisil terkejut namun ia tetap membelikannya agar Swan merasa bahagia. Tak disangka Haoyu dan Chen juga ada di toko tersebut. Saat itu Chen sempat kesal karena Haoyu tidak mengizinkannya membeli mainan yang ia suka. Di saat yang bersamaan Chen baru menyadari jika ia kehilangan brosnya dan pada saat itu ia juga bertemu dengan Kisil. Chen melihat Kisil memakai bros yang sama seperti miliknya alhasil ia langsung mengatakan jika Kisil lah yang mengambil bros tersebut. Saat itu Haoyu sempat mempercayainya. Di saat orang tua mereka sedang berdebat Chen dan Swan malah sama-sama tersenyum dengan manis namun tak disangka bros tersebut memanglah milik Kisil dan sama persis seperti milik Chen. Mengetahui hal itu langsung membuat Haoyu terlihat sangat penasaran. Di rumah Chen terlihat sedang merayakan ulang tahun bersama Haoyu atau ayahnya namun ia sangat mengharapkan kehadiran ibunya. Hal itu membuat Haoyu kembali memberikan pengertian pada Chen sembari memandangi kue ulang tahun Chen dan berharap saat ibunya kembali Chen pasti sangat kuat seperti hero yang ada di kue tersebut. Di sisi lain Swan juga sedang merayakan ulang tahun bersama ibunya. Saat itu Swan tampak sangat bahagia dan memperlihatkan betapa imutnya gadis kecil itu. Namun Swan harus meminum obat atau yang biasa ia sebut dengan pil ajaib agar ia bisa memakan kue tersebut. Swan juga sangat penurut dan patuh pada ibunya. Pada scene yang berbeda kakek Haoyu juga ingin memberikan kejutan untuk Chen namun saat itu Chen malah sudah masuk ke kamarnya alhasil kakek Haoyu hanya membujuk Haoyu untuk segera menikah lagi agar Chen memiliki seorang ibu. Keesokan harinya Chen sudah bersiap untuk pergi ke sekolah bersama ayah dan pamannya. Ternyata Chen dan Swan sekolah di sekolah yang sama. Pertemuan antara Kisil dan Haoyu pun kembali terjadi. Saat itu Kisil sedang berdandan di kaca mobil Haoyu. Ketika Haoyu memergokinya Kisil langsung terkejut yang akhirnya membuat ia terjatuh dan sampai membuat mobil Haoyu sedikit tergores. Kejadian itu pun membuat Haoyu mengambil kesempatan untuk bisa mendapatkan kontak Kisil. Pada saat jam belajar sudah berlangsung Swan memberikan sebuah hadiah untuk teman-temannya dan mulai saat itulah Swan mulai akrab dengan Chen. Setelah itu mereka ditugaskan untuk menggambar dengan didampingi orang tua mereka masing-masing namun hasil gambar Chen dan Haoyu sangatlah buruk. Akhirnya gambar Swan dan Kisil lah yang menjadi pemenangnya alhasil Kisil mengingatkan Haoyu agar ia bisa belajar printing lebih dalam. Jika tidak punya bukunya Kisil bersedia meminjamkannya.
Saat itu Chen juga sampai menginginkan ibu yang hebat seperti Kisil karena ia sangat mengaguminya. Saat itu Kisil sedang berada di taman. Tak disengaja ia melihat segerombolan ibu-ibu sedang merundung seorang kakek tua. Hal itu membuat Kisil langsung menolong kakek tersebut. Ternyata kakek itu sedang mencari jodoh untuk cucunya. Benar saja cucu kakek tersebut adalah Haoyu. Disebabkan persyaratan aneh yang tertulis di brosur tersebut membuat para ibu-ibu tersebut berpikir jika kakek itu membohongi mereka. Berkat bantuan Kisil akhirnya kakek Haoyu berencana untuk mempertemukannya dengan Haoyu karena ternyata Kisil juga sedang ingin bekerja sama dengan mall milik Haoyu. Saat itu adalah hari perayaan ulang tahun Mall Molin yang ke-50. Ada banyak tamu yang hadir di sana, Haoyu dan Chen juga hadir di acara tersebut. Tak berselang lama Kisil sudah berada di gedung acara tersebut. Ia langsung disambut dengan baik oleh sekretaris Haoyu. Saat itu Swan bersikap sangat baik, ia sangat patuh dengan semua perkataan Kisil. Di sisi lain Chen yang sangat pintar ia sudah memahami sikap dan niat dari wanita yang mencoba mendekatinya karena mereka semua berniat untuk menjadi ibu tirinya. Setelah itu Tong bergabung bersama Haoyu dan para pemegang saham lainnya. Ia sangat genit dengan Haoyu. Tak berselang lama sekretaris Haoyu memberikan info jika seseorang yang dikirim kakeknya sudah ada di sana. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Tong melakukan sesuatu. Ia pergi menemui Kisil dan dengan sengaja menumpahkan minuman ke baju Kisil. Karena kejadian itu akhirnya sekretaris Haoyu membawa Kisil untuk bersih-bersih. Tak disangka ternyata Haoyu juga ada di kamar yang sama dengan Kisil. Alhasil pada saat Kisil sedang membersihkan bajunya Haoyu pun melihat hal itu sampai membuat mereka berdua sama-sama terkejut lalu terjatuh dengan posisi Haoyu berada di atas Kisil. Situasi itu pun dilihat oleh sekretaris Haoyu. Pada saat itulah Kisil baru mengetahui jika Haoyu adalah CEO Mall Molin. Alhasil ia pun berusaha untuk membujuk Haoyu agar mau bekerja sama dengan kantornya, namun Haoyu malah menanyakan hal pribadi pada Kisil sampai membuat Kisil merasa bingung. Di sisi lain Chen yang melihat Swan sedang bermain seorang diri langsung menghampirinya. Keakraban mereka berdua itu pun terlihat sangat mengemaskan. Pada scene yang berbeda Kisil terus berusaha untuk membujuk Haoyu dan ternyata Chen membawa Swan ke ruangan acara itu. Saat Chen ingin mencari ayahnya tragedi pun hampir terjadi namun Kisil secara refleks langsung menyelamatkan Chen. Pada saat itulah Chen langsung menganggap jika Kisil adalah ibunya. Kakek Haoyu juga menyapa Swan dengan sangat baik. Kemudian Haoyu mengantarkan Kisil dan Swan pulang. Selama di perjalanan Haoyu terus bertanya perihal kehidupan pribadi Kisil. Sampai ia hampir saja menabrak seorang pengendara, namun tragedi itu malah membuat mereka saling menatap satu sama lain. Sesampainya di rumah Haoyu bersikap sangat perhatian pada Kisil dan Swan. Akhirnya Haoyu pun pulang ke rumah. Di rumah ia langsung mengatakan pada kakeknya jika ia ingin mengundang Kisil dan Swan makan malam bersama. Alhasil kakek Haoyu langsung menelpon Kisil untuk makan malam bersama dengan Haoyu besok. Hal itu diketahui oleh Chen yang akhirnya membuat ia merasa sangat khawatir sebab ia tidak mengetahui jika tamu yang akan datang adalah Kisil dan Swan. Keesokan harinya Kisil dan Swan sudah berada di rumah Haoyu. Chen yang mengetahui mereka datang langsung merasa sangat senang dan bahagia. Ia juga memeluk Kisil dan memanggilnya ibu. Swan yang tidak terima juga langsung memeluk ibunya. Di saat yang bersamaan Tong juga ada di sana dengan membawa begitu banyak hadiah. Ia terlihat tidak menyukai kedatangan Kisil di rumah Haoyu sebab ia menyukai Haoyu. Akan tetapi Haoyu bersikap sangat cuek saja pada Tong. Kakek Haoyu juga malah lebih menyukai hadiah dari Kisil. Hal itu akhirnya membuat Tong sangat kesal. Di kamar Swan dan Chen sedang asyik bermain. Chen sudah bersikap seperti selayaknya seorang kakak yang membuat Swan merasa sangat bahagia.
Setelah itu saat di dapur lagi-lagi Hao Yu membuat Tong merasa sangat cemburu karena ia lebih membutuhkan bantuan Kisil. Setelah Hao Yu selesai memasak mereka pun makan bersama. Lagi-lagi Hao Yu memperlihatkan sikap romantisnya pada Kisil dan Suan. Tak disangka saat itu Chen memanggil Kisil ibu di hadapan semua orang. Dan Tong dengan tidak sengaja mencubit pipi Chen, alhasil Chen langsung menangis, ditambah Suan juga ikut menangis mendengar bentakan Hao Yu. Saat makan bersama selesai, Chen dan Suan bermain bersama. Sementara itu Hao Yu mengajak Kisil untuk membicarakan sesuatu. Tak disangka saat itu Hao Yu melamar Kisil untuk menikah dengannya. Hal tersebut langsung membuat Kisil terkejut dan tidak percaya. 我们领个结婚证吧。我们领个结婚证吧。给你求婚。 Awalnya Kisil tidak marah sama sekali. Namun akhirnya ia sangat marah sampai ia menyemprotkan air ke muka Hao Yu karena Hao Yu membahas mengenai pendapatan Kisil yang kecil dan bagaimana bisa ia memberikan Suan hidup yang baik dengan pendapatan seperti itu. Perdebatan mereka itu ternyata dilihat oleh kakek Hao Yu yang sontak saja penyakit kakek Hao Yu kembali kambuh. Akhirnya Hao Yu dan Kisil harus berpura-pura siap untuk menikah di hadapan kakek Hao Yu walaupun Kisil sedikit terlihat agak bingung dan serba salah. 我和思乐会尽早完婚的。好，得提前做准备。 Setelah itu Hao Yu pun mengantarkan Kisil yang akan pulang ke rumah. Lagi-lagi Kisil dibuat bingung oleh Hao Yu karena ia yang kembali mengatakan jika ia memang serius mau menikahi Kisil bukan hanya karena keinginan dan mengingat kesehatan kakeknya. Keesokan harinya di sekolah, Chen sedang berada di ruangan kelasnya sembari memandangi tulisan dari mana semua bayi berasal. Hal tersebut membuatnya termenung. Suan yang melihat Chen termenung langsung menghampirinya. Ternyata Chen sedang menginginkan seorang ibu, begitu juga dengan Suan yang menginginkan seorang ayah. Alhasil Chen dengan senang hati memberikan ayahnya untuk Suan, namun saat Chen meminta Suan untuk memberikan juga ibunya tapi Suan malah langsung menangis, alhasil Chen pun ikut menangis. Kejadian itu membuat Kisil dan Hao Yu langsung datang ke sekolah menenangkan mereka berdua. Pada saat itulah akhirnya Suan mau memberikan ibunya pada Chen dan akhirnya Chen mendapatkan pelukan seorang ibu yang membuatnya merasa sangat bahagia. Melihat perlakuan Kisil pada Chen membuat Hao Yu berterima kasih padanya. 是爱爸爸的，对吗？对，管阿姨叫妈妈。真的吗？谢谢。 Pada malam hari Hao Yu sedang berada di rumah dan ia mendapatkan informasi dari seseorang bahwa ternyata DNA Suan menunjukkan bahwa ia berasal dari keluarga Song. Orang tersebut yang memberikan saran agar Kisil dan Hao Yu segera menikah agar nantinya Hao Yu akan lebih mudah mendapatkan hak asuh Suan. Tak berselang lama Chen menghampiri ayahnya karena ia bermimpi buruk ibunya pergi ke orang lain dan meninggalkannya. Akhirnya Hao Yu pun langsung menenangkannya sebab Chen ternyata sangat menginginkan kehadiran seorang ibu. 那妈妈什么时候才能美？ 快， 太好了。 走吧，我们睡觉去。 Keesokan harinya Kisil sedang berada di kantor Hao Yu. Ia akan memberikan proposal kerjasama mereka namun ia bingung harus bagaimana bersikap pada Hao Yu sampai pada akhirnya ia hanya melakukan pekerjaan itu bersama sekretaris Hao Yu. Setelah itu tak disangka Hao Yu malah sudah menunggu di depan gedung dan mengajak Kisil untuk menjemput anak mereka bersama. Lalu saat mereka sudah menjemput Suan dan Chen lagi-lagi Hao Yu mengajak Kisil untuk makan malam bersama. Awalnya Kisil menolak namun Suan dan Chen malah terlihat sangat senang. Tak berhenti di sana Hao Yu juga memberikan Kisil bunga mawar yang cukup indah namun ternyata Kisil alergi dengan bunga yang membuatnya bersin-bersin dan merasa gatal. Alhasil Hao Yu langsung membawanya ke rumah sakit untuk berobat. Sesampainya di rumah sakit Kisil harus mengoleskan obat di bagian yang gatal-gatal tetapi karena ia tidak bisa mengobatinya sendiri alhasil Hao Yu pun membantu Kisil. Itulah pertama kali Hao Yu menyentuh tubuh Kisil yang akhirnya membuat mereka menjadi salah tingkah. 谢谢啊。 Saat itu sekretaris Hao Yu memberikan info pada Hao Yu jika karyawan di kantor tempat Kisil bekerja tidak memiliki kompetensi untuk dapat menjalankan proposal yang dibuat oleh Kisil walaupun proposal Kisil sangatlah bagus.
Hal itu akhirnya membuat Haoyu kembali mengingat Kisil yang sangat bersemangat mengenai proposal tersebut. Setelah itu Haoyu menanyakan kabar Kisil dan memintanya datang esok hari ke kantor guna membicarakan perihal proposal yang Kisil ajukan. Keesokan harinya Kisil sedang membantu temannya menyamar untuk melakukan kencan buta. Ia berusaha membuat pria itu ilfil padanya. Namun alih-alih ilfil, pria tersebut malah menyukai Kisil dan mengetahui jika tingkah yang ia lakukan hanyalah pura-pura. Ternyata Kisil dan pria tersebut juga saling mengenal satu sama lain. Tak disangka Haoyu juga ada di sana. Ia mendengarkan semua pembicaraan Kisil dan pria itu, alhasil karena sudah tidak tahan lagi ia langsung membawa Kisil pergi dengan mengatakan bahwa sebenarnya Kisil adalah istrinya. Bahkan saat itu ia sedang mengandung. Kisil pun syok melihat tingkah Haoyu. Hal itu pun membuat Kisil kesal lalu ia mengajak Haoyu makan di warung kaki lima. Sangat terlihat jika Haoyu tidak terbiasa dengan makanan seperti itu, namun semua itu ia lakukan demi membuat Kisil mau menerimanya. Kisil yang melihat usaha Haoyu akhirnya menjadi sedikit luluh juga untuk memberi Haoyu kesempatan. Haoyu juga meminta Kisil untuk ikut bersamanya ke kantor membicarakan proposal. Sesampainya di kantor, kejadian tak terduga pun terjadi. Kisil yang sudah diberi harapan jika proposalnya sudah diterima langsung dipatahkan begitu saja. Saat melihat penolakan yang tertulis di map proposal tersebut, alhasil ia merasa sangat kecewa pada Haoyu, ditambah dengan tong yang memanas-manasinya dengan mengatakan bahwa Haoyu tidak mau bekerja sama dengan Kisil karena ia sudah menandatangani kontrak kerja sama dengan perusahaan yang ia rekomendasikan. 佟洛奇才是他唯一的选择，也当了备胎还上了瘾。你想怎么认为那是您的事。他现在正在跟我介绍的广告公司负责人。 Kisil pun meratapi nasibnya dan masa depan anaknya. Akhirnya Kisil pun meluapkan semua emosinya pada Haoyu karena usaha yang ia lakukan adalah untuk putri kecilnya. Ternyata ada kesalahpahaman yang terjadi sebab Haoyu sebenarnya tidak memilih untuk bekerja sama secara pribadi dengan Kisil. Di malam hari Kisil diundang untuk makan malam bersama di sebuah hotel untuk membicarakan kerjasama dengan perusahaan Kisil, namun ada hal terselubung di dalamnya. Ia ditawari dan dipaksa untuk meminum alkohol sampai membuatnya muntah. Di saat yang bersamaan Haoyu menghubungi Kisil. Salah satu karyawan hotel memberitahu jika Kisil sedang muntah akibat banyak minum alkohol. Mengetahui hal itu membuat Haoyu langsung bergegas menjemput Kisil. Benar saja rekan kerja Kisil sedang berusaha untuk melecehkan Kisil, namun Haoyu datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkannya. Ternyata pertolongan yang diberikan Haoyu tidak langsung membuat Kisil bersikap baik padanya. Kisil masih saja meluapkan kekecewaannya pada Haoyu, namun di saat itulah Haoyu baru memberitahunya jika ia sudah salah paham sebab sebenarnya Kisil akan diberikan surat kerja sama pribadi dari kantornya. Haoyu juga memberitahu jika perusahaan tempat Kisil bekerja sedang bermasalah. Kisil sempat berontak sampai akhirnya ia mendapat kabar jika perusahaannya sudah bangkrut. Alhasil dengan diantar Haoyu, Kisil buru-buru mengemasi barang-barangnya yang ada di perusahaan. Terlihat Kisil sangat sedih atas apa yang menimpa perusahaannya. Saat itu ia melihat foto Swan bersama dirinya, ia pun kembali bersemangat untuk tetap tegar dan terus berusaha. Haoyu pun tidak langsung meninggalkan Kisil. Ia terus menemani Kisil yang sedang tidak baik-baik saja. Haoyu pun mengantar Kisil pulang ke rumahnya walaupun awalnya ia menolak. Saat itu Haoyu menawarkan Kisil pekerjaan, namun Kisil menolaknya karena ia masih bisa berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Ia juga tidak ingin bekerja karena belas kasihan, namun Haoyu dengan tegas mengatakan jika ia juga tidak main-main jika perihal masalah perusahaan. Tiba-tiba hujan pun turun dengan sangat derasnya dan mereka pun harus menepi di teras toko. Saat itu Kisil baru mengatakan jika selama ini ia sering gagal untuk mencapai tujuannya. Hal itu membuat Haoyu kembali bersedia membantu dan mendukung Kisil mencapai tujuannya. Akan tetapi masih tidak ada jawaban pasti dari Kisil. Keesokan harinya Kisil sedang membantu Swan untuk bersiap pergi ke sekolah. Namun di hari itu Swan sedang tidak bersemangat dan terlihat lesu dan Kisil pun langsung menyemangati anaknya tersebut. Di perjalanan tiba-tiba hal buruk pun terjadi.
Suan yang sedang berada di gendongan Kisil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Hal itu membuat Kisil sangat panik dan khawatir, alhasil ia pun langsung membawa Suan ke rumah sakit. Di rumah sakit Kisil sudah tidak karuan. Ia sangat takut jika hal buruk terjadi pada anaknya. Ditambah lagi dengan dokter yang memberikan informasi bahwa operasi Suan harus segera dilakukan, namun operasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh Departemen Su. Kisil langsung berusaha mendapatkan kesempatan operasi di Departemen Su. Di saat yang bersamaan Haoyu menghampiri Kisil. Ia melihat Kisil yang sedang sangat terpukul dan ternyata Suan mengidap tumor otak, alhasil Haoyu pun langsung menenangkannya. 没事，会在的。 Saat itu Suan sedang terbaring lemah di kamar rumah sakit dan Kisil selalu menyemangatinya. Kemudian Kisil diminta untuk menyelesaikan biaya rumah sakit dan Kisil pun langsung berusaha meminta pinjaman ke semua orang yang ia kenal. Sampai akhirnya Haoyu lah yang membantu Kisil membayar biaya rumah sakit tersebut. Setelah pembayaran selesai, Haoyu mengajak Kisil untuk bertemu kakek sebab kakek Haoyu sudah mengetahui penyakit Suan yang ternyata juga sama seperti penyakit kakek Haoyu. Dengan besar hati kakek Haoyu memberikan kesempatan operasinya pada Suan. Awalnya Kisil langsung menolak hal itu, namun kakek Haoyu terus memaksanya sebab Suan masih kecil dan harus segera sembuh serta bisa menjalani kehidupan dengan normal. Setelah itu Kisil memilih untuk menyendiri, namun Haoyu langsung menghampirinya dan mencoba menenangkannya dan Haoyu akan berusaha mendapatkan kembali jadwal operasi untuk kakek. Di malam hari Haoyu sudah menemani Suan. Di saat yang bersamaan Kisil melihat bagaimana kedekatan dan kehangatan yang diberikan Haoyu pada Suan. Hal itu membuatnya sangat terharu. Kemudian ia langsung menghampiri Suan dan Haoyu. Saat itu Suan mengatakan pada Kisil jika Haoyu akan membantunya bertarung dengan monster kecil agar ia bisa kembali sehat. Suan pun langsung berterima kasih pada Haoyu. Tak hanya Suan, Kisil juga berterima kasih pada Haoyu. Suan terlihat sangat patuh pada Haoyu. Begitu juga dengan Haoyu yang sangat menyayanginya. Setelah itu Kisil kembali mengingat semua kebaikan yang pernah dilakukan Haoyu untuknya dan Suan. Hal tersebut membuatnya yakin dengan perasaannya dan ia pun memberanikan diri untuk melamar Haoyu. 做晨晨的妈妈，做你的妻子，愿意和我结婚吗？ 我愿意。 Akhirnya Kisil dan Haoyu pun membuat buku akta nikah dan langsung memperlihatkannya pada sang kakek. Tentu saja kakek Haoyu merasa sangat senang dan bahagia dan ia sudah tidak merasa sakit lagi. Kisil juga memperlihatkan jika ia memang ingin hidup bersama Haoyu. Kemudian di kamar rumah sakit, Haoyu, Chen, Kisil dan Suan sudah berkumpul bersama. Chen sangat senang karena mengetahui jika Haoyu dan Kisil akan segera menikah dan ia akan segera memiliki seorang ibu dan seorang adik perempuan. Saat itu Haoyu juga memberikan pengertian pada Suan jika mereka akan menjadi keluarga dan Haoyu akan menyayanginya serta menjaga mereka semua. 一定会很幸福的。 Keesokan harinya Kisil dan Suan sudah pindah ke rumah Haoyu. Kisil sempat tidak menyangka jika semua itu akan terjadi padanya. Begitu juga dengan Suan yang sangat terpukau dengan kamarnya yang begitu indah. Suan pun langsung berterima kasih pada Haoyu. Saat itu Suan berpikir jika mereka semua akan menikah maka tempat tidur itu tidak akan cukup. Akhirnya Chen membantu menjelaskan jika mereka hanya akan hidup bersama, ayah dan ibunya lah yang akan tidur bersama. Di saat yang bersamaan kakek Haoyu mengajak mereka berdua melihat kamar pengantin yang sudah disiapkan. Betapa terkejutnya mereka saat melihat dekorasi yang disiapkan oleh kakek Haoyu. Di sisi lain Suan mengingatkan ibunya karena ia belum pernah tidur seorang diri, alhasil Chen bersikap seperti kakak yang sangat baik. Ia bersedia untuk menemani Suan tidur sembari memberitahu sebuah rahasia cerita antara serigala dan babi kecil. Pada scene yang berbeda Kisil sedang salah tingkah karena melihat Haoyu ingin berganti pakaian. Saat itu Kisil merasa sangat canggung. Ternyata tak hanya Kisil, Haoyu juga merasakan hal yang sama, alhasil Haoyu memilih untuk membaca sebuah buku di ruangan kerjanya. Setelah itu Haoyu sedang ingin membersihkan tubuhnya.
Saat masuk ke kamar mandi Kisil dan Haoyu sama-sama terkejut karena Kisil yang hanya memakai handuk. Kejadian itu sampai membuat Haoyu tidak sengaja mematikan lampu dan akhirnya mereka berada di posisi yang sangat dekat sampai membuat Kisil kepedean jika Haoyu akan melakukan sesuatu padanya. Setelah itu mereka pun masih merasa canggung sampai akhirnya membuat mereka salah tingkah. Dan saat itu Haoyu mencoba mempraktekkan hal yang sudah ia pelajari dengan menyentuh Kisil sembari bertanya apakah Kisil menyukai setiap sentuhan itu. Dengan wajah yang sangat kaku Kisil pasrah dengan semua perlakuan Haoyu. Tanpa disengaja Kisil yang hampir terjatuh langsung ditolong oleh Haoyu yang akhirnya membuat mereka berada di ranjang. Saat itu Kisil kesakitan karena Haoyu menindih rambutnya dan Kisil juga tidak sengaja menendang bagian rawan milik Haoyu. Alhasil mereka berdua pun saling mengeluarkan suara yang membuat kakek Haoyu mengira jika mereka sudah melakukan malam pertama. Kemudian mereka pun langsung tidur dengan keadaan masih sangat canggung. Keesokan harinya Kisil sedang bermimpi saat ia terbangun di pagi hari ia mendapatkan ciuman dari Haoyu namun kenyataannya Kisil terbangun dengan Haoyu yang sudah duduk di sofa. Tentu saja hal itu membuat Kisil merasa sangat malu. Setelah itu mereka sarapan bersama dan memperlihatkan keromantisan mereka berdua di hadapan kakek serta anak-anaknya. Kemudian Kisil dan Haoyu pun mulai menjalani hari-hari mereka. Kisil sedang berusaha memberikan yang terbaik untuk proposalnya. Dengan banyak perbaikan yang harus ia kerjakan sembari mengurus anak-anaknya dan bersikap romantis di depan mereka. Saat itu Kisil sedang bersama sahabatnya yang bernama Li seorang guru di tempat Suan sekolah. Ternyata Li ingin bertemu dengan Haoyu alhasil Kisil pun langsung menghubungi Haoyu untuk mengajaknya makan siang bersama Li. Akhirnya mereka pun makan siang bersama. Sahabat Haoyu juga ada di sana bersama mereka. Saat itu Li bertanya pada Haoyu apa yang sebenarnya membuat ia mau menikahi Kisil. Dan dengan sangat romantisnya Haoyu memberikan jawaban yang sampai membuat Kisil merasa tersentuh. Di rumah Kisil melihat Haoyu yang sedang bermain dengan Suan dan Chen. Mereka terlihat sangat bahagia. Haoyu juga sangat dekat dengan anak-anaknya. Saat itu Haoyu juga mengatakan bahwa Suan akan terus tinggal bersamanya sampai Haoyu bisa melihat mereka tumbuh menjadi orang dewasa. Melihat hal tersebut membuat Kisil sangat terharu. Setelah itu Kisil pergi ke dapur untuk bertanya pada Bibi mengenai hobi apa yang disukai oleh Haoyu. Dan Bibi memberitahu jika ada ruang biliar di bawah tanah. Kisil pun segera melihat ruangan itu dan tak ketinggalan ia pun mencoba memainkan biliar tersebut. Di sisi lain Suan dan Chen sedang meributkan kotak harta karun milik Kisil. Chen ingin melihat isi kotak tersebut namun Suan melarangnya. Keributan itu berhasil dilerai oleh Haoyu dan akhirnya mereka pun saling berbaikan. Di ruangan bawah tanah Kisil membayangkan jika Haoyu mengajarinya untuk bermain biliar namun ternyata Haoyu sangat tidak menyukai sikap Kisil yang mencoba mencari tahu urusan pribadinya. Padahal sebenarnya Kisil hanya ingin mereka saling mengenal satu sama lain lebih jauh tetapi sangat tidak disangka Haoyu malah bersikap seolah ia hanya tetap ingin berpura-pura menjalani hubungan itu dengan Kisil serta hanya bersikap baik di depan anak-anaknya dan kakek Haoyu. Mendengar hal itu membuat Kisil sangat kecewa sebab ia merasa hal baik dan niat baik yang dilakukan Haoyu padanya memanglah suatu kebenaran tapi ternyata semua itu hanyalah kepura-puraan. Alhasil mereka berdua sama-sama berada di situasi yang sangat kacau. Kemudian Kisil sedang bersama Chen. Saat itu Chen mengetahui jika ayahnya sudah melukai hati ibunya alhasil ia berusaha untuk melindungi Kisil.
Dengan kebaikan hati Kisil ia meminta Chen untuk memaafkan ayahnya, namun Chen benar-benar kasihan melihat Kisil yang seperti itu dan dia ingin cepat tumbuh dewasa agar bisa melindungi ibunya. 突然觉得有个儿子，妈妈也爱晨晨。 Setelah itu Kisil memperlihatkan kotak harta karunnya pada Chen dan Xuan. Tanpa disengaja Chen merusak mainannya. Kisil pun berusaha untuk memperbaiki mainan tersebut, namun Chen melarangnya sebab ayahnya pasti akan membelikan mainan baru untuknya. Saat itu Kisil merasa ada yang salah dengan sikap tersebut. Akhirnya Kisil pun membawa Chen dan Xuan ke suatu tempat agar Chen bisa lebih menghargai barang yang ia miliki. Di tempat tersebut Chen melihat banyak sekali mainan, namun Chen harus sabar jika ingin memilikinya sebab ia harus menghasilkan uang sendiri untuk bisa mendapatkan mainan tersebut. Ternyata Kisil mengajak anak-anaknya untuk menjual barang-barang buatannya. Chen dan Xuan pun sangat bersemangat melakukan hal itu, namun tiba-tiba Chen menghilang. Beruntung ada seseorang yang menemukannya dan membawa Chen kembali pada Kisil. Kemudian di rumah Chen duduk di tangga seorang diri sembari memandangi kamar ayah ibunya. Di kamar Kisil dan Haoyu sedang berdebat perihal cara mereka mendidik anak. Haoyu juga menyadari jika sikap Kisil sangatlah berbeda dan Kisil pun memilih untuk memulai tidur terpisah. Setelah itu Haoyu keluar dari kamar dan mendapati Chen yang sedang termenung seorang diri. Ternyata ia ingin memohon pada Haoyu agar Haoyu tidak memarahi Kisil sebab kakek buyutnya selalu mengajari bahwa laki-laki harus memperlakukan wanita dengan baik. Setelah itu Haoyu melihat Xuan yang masih belum tertidur. Ternyata Xuan sedang mengemasi harta karun milik ibunya agar terlihat rapi seperti yang selalu diajarkan ibunya. Dan saat itu Haoyu baru mengetahui jika niat Kisil hanyalah untuk membuat anak-anaknya lebih menghargai apa yang mereka miliki. 带你们去做任务。如果 Keesokan harinya di perusahaan Haoyu sedang termenung sembari memikirkan apa yang sebenarnya sudah ia lakukan pada Kisil. Saat itu Kisil sedang berada di ruangan kerjanya. Ia kembali melihat-lihat hasil karya yang sudah ia simpan selama bertahun-tahun. Tak berselang lama Haoyu juga ada di sana, namun Kisil bersikap sangat jutek padanya karena mereka yang sudah sepakat untuk tidak ikut campur dalam urusan pribadi masing-masing. Saat itu Haoyu melihat sebuah cincin buatan Kisil. Ia pun mengingat apa yang dijelaskan oleh Xuan jika ibunya hebat dalam membuat berbagai hal yang gemerlap untuknya. Haoyu pun berniat minta maaf pada Kisil setelah acara konferensi promosi. Keesokan harinya Haoyu sedang sangat sibuk, kemudian ia menghubungi Didi untuk minta tolong menjaga anak-anak. Sang Didi mengatakan jika Kisil sedang menjaga anak-anak dengan baik. Mendengar hal tersebut membuat Haoyu terdiam. Di malam hari Haoyu baru menyadari jika Kisil memang sangat menghargai keluarga mereka dan perlakuannya selama ini pada Kisil sangat tidak adil. Keesokan harinya Haoyu membawa beberapa hadiah. Ia juga membangunkan Kisil dengan kasar. Ternyata hadiah itu adalah jam tangan untuk Xuan dan Chen yang dilengkapi dengan pelacak lokasi agar bisa mengetahui lokasi anak-anaknya berada. Tak hanya itu, Haoyu juga memberikan baju untuk Kisil agar ia memakainya di pertemuan promosi nanti. Di Mall Maolin acara pun akan segera dimulai. Saat itu Kisil dan Haoyu sudah harus memulai akting mereka untuk terlihat seperti pasangan suami istri yang rukun, namun tak disangka mereka malah bertemu dengan Tong. Alhasil Tong sangat terbakar api cemburu, ditambah lagi saat ia mengetahui jika Haoyu dan Kisil sudah menjadi suami istri. Tak berhenti di sana, Kisil bahkan sampai mencium Haoyu di hadapan Tong. Aksi ciuman mereka itu membuat Haoyu sangat terkejut dan akhirnya Kisil dan Haoyu pun menjadi salah tingkah. Kemudian acara pun mulai berlangsung. Haoyu pun dengan bangga memperkenalkan Kisil sebagai istrinya sekaligus sebagai perancang acara konferensi promosi tersebut. Kisil pun mendapat aplaus dari para tamu yang hadir, tapi tidak dengan Tong, ia masih terlihat sangat kesal dan cemburu. Saat itu sekretaris Haoyu menyadarkan Kisil jika lipstiknya sudah belepotan, alhasil ia langsung pergi ke toilet untuk memperbaikinya. Namun lagi-lagi Tong terus saja membuat Kisil geram sebab ia yang tidak rela jika Kisil bersama Haoyu.
Setelah itu akhirnya Kisil kembali ke acara Haoyu dan tiba-tiba ada seseorang yang memberikannya sebuah bunga mawar, namun dengan cepat Haoyu mengambil bunga tersebut dan memberikannya pada Tong sebab ia tahu Kisil alergi dengan bunga mawar dan ia langsung menggantikannya dengan bunga yang lain. Lagi-lagi Tong terlihat kesal dengan hal tersebut. Dan kemudian mereka pun berfoto bersama. Sesampainya di rumah Kisil merasa jika semua perlakuan Haoyu padanya adalah sebuah ketulusan maka ia tentu akan sangat bahagia. Setelah itu Kisil dikejutkan dengan melihat mobil Haoyu yang sudah dipenuhi dengan barang-barang harta karun Kisil. Ternyata Haoyu ingin mendidik anak-anak mereka seperti apa yang dilakukan Kisil. Di malam hari mereka sudah bersiap untuk berjualan. Kisil merasa sangat bingung dengan sikap Haoyu. Sementara Haoyu melakukan itu semua sebagai permintaan maafnya tetapi ia tidak berani mengungkapkannya dengan kata-kata. Kemudian Chen dan Xuan menghampiri ayah dan ibunya. Mereka pun bersikap sangat manja. Hal itu sempat membuat Kisil berpikir apakah sikap Haoyu pada Xuan sebuah kebohongan atau memang sebuah ketulusan. Dan tak berselang lama Kisil mendapat telepon dari ibunya yang sangat marah karena Kisil menikah tanpa memberitahu orang tuanya. Kemudian saat di rumah Kisil terlihat sangat murung sebab ia mengkhawatirkan apa yang bisa saja orang tuanya lakukan pada mereka sebab orang tuanya tidak segan-segan meminta mereka bercerai jika memang tidak menyetujui pernikahan itu. Keesokan harinya orang tua Kisil sudah berada bersama mereka. Haoyu pun sudah menyiapkan hadiah untuk ayah dan ibu Kisil. Pertemuan itu memang sangatlah menegangkan namun Haoyu terus membanggakan Kisil di depan orang tuanya, tetapi pada saat orang tua Kisil mengetahui jika Haoyu sudah memiliki seorang anak ayah Kisil langsung tidak menyetujui pernikahan mereka. Saat itu akhirnya Haoyu berhasil membuat ayah dan ibu Kisil merestui hubungan mereka. Tak hanya Haoyu yang berusaha, Kisil juga melakukan hal yang sama, bahkan Chen juga membuat orang tua Kisil berbesar hati karena Chen bersikap sangat sopan kepada kakek dan neneknya itu. Ayah Kisil pun mengusulkan untuk mengadakan acara pesta pertunangan di kampung halamannya yang disetujui oleh kakek Haoyu. Setelah itu Kisil sedang bersama ibunya. Ibu Kisil merasa bahagia karena akhirnya Kisil mendapatkan pasangan dan keluarga yang begitu sangat menyayanginya. Sementara itu di sisi lain ayah Kisil sedang meminta Haoyu untuk meminum banyak alkohol karena itu adalah kebiasaan dalam keluarganya. Ternyata semua itu dilakukannya untuk menguji kejujuran Haoyu dan bertanya banyak hal yang berkaitan dengan Kisil. Untung saja Haoyu berhasil melewati itu semua. Kisil yang melihat Haoyu begitu banyak minum alkohol langsung membuatnya terlihat sangat khawatir. Ia sampai sedikit memarahi ayahnya karena hal itu. Ia juga melarang ayahnya untuk terus meminum alkohol. Kemudian Kisil membawa Haoyu untuk istirahat di kamar. Saat itu dalam keadaan mabuk Haoyu meminta maaf kepada Kisil karena semua hal yang sudah ia lakukan, bahkan Haoyu juga memeluk Kisil sembari mengatakan jika sebenarnya ada banyak hal yang tidak ia ceritakan pada Kisil. Haoyu juga berterima kasih karena Kisil sudah hadir dan mengubah hidupnya. Saat itu wajah Haoyu sudah begitu dekat dengan Kisil namun ternyata Haoyu tidak mencium Kisil. Ia hanya jatuh di pelukannya. Saat itu Kisil berharap jika apa yang dilakukan Haoyu saat itu adalah suatu kebenaran. Beberapa hari kemudian Haoyu sudah berada di rumah orang tua Kisil dan ia dikejutkan dengan kedatangan kakak ipar dan para tetangga Kisil. Ternyata mereka semua ingin melihat kehebatan Haoyu padahal hari itu adalah hari pernikahannya. Oh, Ma. Kemudian Haoyu pun langsung bersiap. Setelah selesai ia bertemu dengan Xuan. Saat itu Xuan berharap jika Haoyu akan memperlakukan ibunya dengan baik. Haoyu pun langsung berjanji bahwa ia akan mewujudkan keinginan Xuan. Xuan juga memuji ketampanan ayahnya itu. Di saat yang bersamaan ayah Kisil memanggil Haoyu untuk membicarakan sesuatu.
Ternyata ayah Kisil menitipkan sebuah surat untuk Kisil karena selama ini ia selalu gagal mengatakan banyak hal pada Kisil. Setelah itu Haoyu menemui Kisil yang sedang berias. Haoyu sempat terpukau dengan kecantikan Kisil. Ia pun memuji gaun yang dikenakan Kisil. Lalu ia memberikan surat yang dititipkan ayahnya. Saat itu Kisil sudah berprasangka buruk pada ayahnya sendiri. Ternyata saat ia membaca surat itu semua kalimat yang ada di dalamnya berisi bagaimana kasih sayang dan harapan ayahnya selama ini. Alhasil Kisil merasa sangat sedih dan terharu karena ia juga begitu sangat menyayangi ayahnya. Kemudian adat pernikahan pun berlangsung. Setiap rangkaian adat berjalan dengan baik, penuh haru dan terselip keseruan di dalamnya. Tapi saat prosesi adat Haoyu dan Kisil berjalan di atas batu, Kisil pun hampir terjatuh dan ia langsung minta digendong oleh calon suaminya itu. Tapi sayangnya setelah berusaha dengan keras, Haoyu pun terjatuh bersama Kisil di atas batu kerikil tersebut yang membuat semua tamu yang hadir menjadi histeris. Saat itu mereka sudah sampai di puncak acara pernikahan, yaitu pembacaan janji pernikahan. Kisil dengan lantang dan tegas membacakan janji itu, namun Haoyu tidak melakukannya dengan baik. Ia tidak menyelesaikan dengan tuntas membaca janji tersebut karena ia tidak benar-benar menikahi Kisil dengan landasan cinta. Alhasil Haoyu menggunakan cara lain untuk melanjutkan upacara pernikahan tersebut. Acara itu pun berlangsung dengan baik. Sampai pada saat pemakaian cincin, lagi-lagi Kisil dibuat terharu oleh Haoyu sebab ia memberikan cincin berlian seperti desain yang dibuat oleh Kisil. Dan acara pernikahan itu ditutup dengan ciuman kedua pengantin serta foto bersama. Setelah itu Haoyu sedang termenung di kamar. Kisil pun berinisiatif membuat makanan spesial untuk Haoyu, namun pada saat Kisil ingin membawakan makanan itu pada Haoyu, ia malah mendengar sesuatu yang membuat hatinya hancur berkeping-keping. Alhasil Kisil pergi menyendiri dan menghabiskan makanan itu sembari mengingat kalimat keji yang diucapkan Haoyu. Keesokan harinya kakek Haoyu, Suan dan Chen sudah bersiap untuk pulang. Begitu juga dengan Kisil dan Haoyu, namun mereka masih memperlihatkan kemesraan di depan orang tua Kisil. Sesampainya di rumah, Haoyu merasa ada yang berbeda dari Kisil. Saat itu akhirnya mereka kembali berdebat karena Kisil merasa sikap peduli yang ditunjukkan padanya hanya karena janji Haoyu kepada ayahnya. Alhasil Kisil hanya berharap jika Haoyu hanya perlu menjadi dirinya sendiri jika ingin memperlakukan Kisil. Dan mulai saat itu Kisil hanya akan menjadi ibu yang baik dan berkualitas untuk anak-anaknya serta menjadi menantu yang baik untuk kakek dan menjadi istri yang baik di hadapan kakek. Keesokan harinya Kisil sedang menyiapkan bekal Chen dan Haoyu memberikan cincin pernikahan yang dilepas oleh Kisil. Tak hanya itu, lagi-lagi mereka harus berakting di hadapan kakek. Di saat yang bersamaan Kisil mendapat kabar bahwa Suan harus melakukan pemeriksaan karena 3 hari lagi ia akan melakukan operasi. Di rumah sakit Kisil dan Suan sedang melakukan pemeriksaan. Setelah selesai ternyata Haoyu sudah menjemput mereka. Suan sangat bahagia dengan perlakuan ayahnya itu walaupun Kisil terlihat tidak menyukai hal tersebut. Sesampainya di rumah, Kisil sedang membuat jus untuk Suan, namun ia terlihat sangat khawatir karena Suan akan segera dioperasi. Haoyu yang melihat keadaan Kisil langsung ingin menenangkannya, namun awalnya ia hanya menenangkan Kisil dari perkataan sampai akhirnya ia memeluk Kisil. Saat itu Kisil mengira jika kakek ada di sana maka mereka harus melakukan hal tersebut. Beberapa hari kemudian Haoyu harus pergi untuk urusan pekerjaan, namun ia sempat melihat Kisil dan Suan yang sedang tertidur. Tiba-tiba Suan terbangun dan ia menanyakan apakah Haoyu akan pergi. Haoyu memang harus pergi untuk urusan pekerjaan, namun Haoyu berjanji akan kembali menemani Suan untuk melawan monster kecil itu.
Keesokan harinya Swan sudah berada di rumah sakit dan sedang bersiap untuk menjalani operasi. Kakek buyut juga ada di sana menemani Swan, namun Swan terus menantikan Hao Yu kembali untuk menemaninya. Setelah itu dokter mengajak Kisil untuk menandatangani surat persetujuan orang tua. Tak hanya itu, dokter juga menjelaskan kemungkinan buruk yang akan terjadi pada Swan karena dibanding operasi lain tingkat resiko operasi tumor otak lebih tinggi. Mendengar penjelasan sang dokter membuat Kisil terlihat sedikit was-was dan merasa cemas. Beruntung tak berselang lama Hao Yu sudah ada di sana. Ia langsung mengambil alih untuk menandatangani surat tersebut. Hao Yu juga langsung menenangkan Kisil. Swan yang mengetahui Hao Yu sudah kembali langsung menghampiri dan memeluknya. Saat itu Swan sudah bersiap menuju ruang operasi. Hao Yu dan Kisil selalu berada di sisi Swan. Kisil juga terus memberikan semangat pada anaknya itu. Ternyata Swan adalah gadis yang hebat dan pemberani. Ia tidak takut sama sekali, bahkan ia malah menenangkan ibunya untuk tidak terlalu khawatir. Pada saat Swan akan masuk ke dalam ruangan operasi, ia menarik tangan Hao Yu sembari mengatakan bahwa Hao Yu harus menunggunya. Swan juga memanggil Hao Yu dengan panggilan ayah. Hal itu sempat membuat Hao Yu terkejut, namun akhirnya Hao Yu juga memberikan semangat untuk Swan. Papa, ni和妈妈一起。 Di luar Kisil terlihat sangat mengkhawatirkan Swan. Saat itu Swan berhasil pulih kembali seperti anak pada umumnya dan mereka sedang melakukan acara sekolah bersama para orang tua murid lainnya. Hao Yu sampai tersenyum melihat kebahagiaan yang diberikan Kisil untuk semua anak-anak di sana. Alhasil Swan dan Chen merayu ayahnya untuk berganti pakaian seperti ibu mereka. Setelah itu Hao Yu juga bergabung dengan orang tua yang lainnya. Kemudian tiba-tiba Hao Yu mendapatkan telepon dari pengacara Wang yang menanyakan hubungannya dengan Kisil. Dan bertanya apakah ia akan melanjutkan rencana awalnya. Setelah berpikir sejenak dan memandangi Kisil, akhirnya Hao Yu memutuskan mengakhiri rencana awalnya untuk mendapatkan hak asuh Swan dan mereka terlihat seperti keluarga yang sangat bahagia. 这件事情到此为止吧，帮我保守秘密，谢谢。以后做一些自己想做的。 Di rumah Kisil ingin menanyakan sesuatu pada anak-anaknya. Ternyata Kisil meminta izin pada Swan dan Chen karena ia akan bekerja. Mereka bahkan langsung mengizinkan Kisil bekerja dan sangat mendukungnya untuk menjadi ibu yang hebat. Terlihat sekali jika mereka memang benar-benar bahagia. Di malam hari Kisil mulai mengirimkan banyak surat lamaran pekerjaan dengan harapan ia bisa diterima di salah satu tempat tersebut. Sampai-sampai ia sama sekali tidak menghiraukan Hao Yu. Keesokan harinya Kisil mendapatkan panggilan interview dari Departemen Perencanaan Mall Maulin, namun ia menolak kesempatan itu. Alhasil informasi itu langsung disampaikan sekretaris Hao Yu pada Hao Yu. Dan ternyata Kisil lebih memilih untuk bekerja di toko perhiasan Fanny yang ada di Mall Maulin. Setelah itu Hao Yu langsung memanggil Kisil untuk berbicara padanya. Awalnya Hao Yu melarang Kisil untuk mengambil pekerjaan itu karena Kisil tidak cocok di bidang penjualan. Kisil pun terlihat tidak terima karena Hao Yu ikut campur urusannya. Kisil pun mengatakan bahwa sekarang Swan sudah sembuh dan ia ingin memulai karir lagi. Kisil pun memelas agar Hao Yu mau mendukungnya. Kemudian saat Kisil duduk seorang diri, ia dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang pernah menemukan Chen saat Chen menghilang. Pria tersebut bernama Qin. Ia sangat memuji karya yang dibuat oleh Kisil. Bahkan ia juga mendukung bakat Kisil tersebut, namun gerak-gerik pria yang baru dikenal Kisil tersebut sangatlah mencurigakan. Bye-bye. Keesokan harinya Kisil bangun lebih awal dan langsung bersiap bekerja. Kisil juga tampil cantik dan terlihat sangat bahagia. Saat itu Hao Yu ingin mengantarkannya, namun Kisil malah lebih memilih menaiki bus. Di perusahaan Tong menemui Hao Yu di ruangannya dan ternyata toko perhiasan Fanny adalah milik Tong. Ia sangat tidak setuju saat mengetahui jika Kisil bekerja di toko miliknya. Bahkan ia juga mengatakan bahwa Hao Yu memiliki selera yang buruk pada wanita. Hao Yu pun langsung melihat foto Kisil dan menyalahkan pernyataan Tong. Saat itu toko perhiasan Fanny sedang kedatangan seorang klien yang sangat penting. Para karyawan melayaninya dengan baik dan cukup hormat. Ternyata ia adalah klien yang sangat tangguh dari toko tersebut dan berasal dari keluarga kaya raya.
Ia datang untuk membeli perhiasan yang cocok dengan gaun pengantinnya karena ia akan segera menikah. Beberapa perhiasan disodorkan para karyawan tapi tidak ada yang cocok dengan seleranya. Akhirnya Kisil merekomendasikan perhiasan kalung bunga jagung karena sesuai dengan kulit wanita tersebut yang putih. Tapi wanita tersebut malah menyukai perhiasan bros yang dipakai oleh Kisil. Ia pun tertarik dan ingin membelinya, tentu saja Kisil menolaknya tapi wanita tersebut tampak sedikit memaksa. Kemudian Tong juga ada di sana. Ia tampak berbicara dengan sang pelanggan. Kisil pun terkejut saat melihat Tong di toko tersebut. Kisil pun baru menyadari ternyata Tong adalah pemilik dari toko perhiasan Fanny tempat ia bekerja. Ternyata Kisil berhasil membuat pelanggan tersebut puas dengan pelayanannya. Kisil merekomendasikan berlian mentah dan pelanggan tersebut membelinya tapi Tong terlihat tidak suka dan ia dengan sombongnya mengatakan bahwa ia akan memecat Kisil jika sampai ia melakukan kesalahan di masa percobaannya. Kemudian Haoyu mendapatkan notis pesan dari Kisil. Ia mengajak Haoyu untuk bertemu, lalu mereka pun bertemu. Ternyata Kisil baru mengerti mengapa Haoyu tidak mengizinkannya bekerja di toko perhiasan Fanny tersebut. Saat itu Haoyu keceplosan saat menyatakan jika Kisil bekerja di mall lain maka ia tidak akan bisa melihat Kisil, namun dengan cepat Haoyu langsung meluruskan maksud ia berkata seperti itu hanya untuk anak-anaknya. Di saat yang bersamaan Kin melihat Kisil yang sedang bersama Haoyu. Ia langsung berpikir jika mereka adalah pasangan. Di rumah Kisil sedang menemani Suan dan Chen belajar, namun tiba-tiba Kisil mengatakan jika Tuan Long akan mengadakan pameran dan ia sangat menyukai Tuan Long. Suan dan Chen yang mendengar hal tersebut langsung mengira jika ibunya menyukai pria lain dan mengadukannya pada ayahnya, alhasil Kisil pun menjelaskan pada Haoyu hal yang sebenarnya. Setelah itu Haoyu berusaha untuk mendapatkan tiket pameran Tuan Long. Dan ia langsung mengirimkannya pada Kisil. Ia juga sangat menanti balasan dari Kisil. Tiba-tiba Kisil masuk dan berterima kasih pada Haoyu dengan wajah yang sangat gembira. Kisil juga memberi potongan buah untuk Haoyu, namun Haoyu menginginkan Kisil menyuapinya buah tersebut. Di sisi lain Kin sedang meluapkan amarahnya di ring tinju. Ternyata ia tidak rela jika Haoyu memiliki hubungan dengan Kisil. Tak hanya itu, ia juga mengingat saat Haoyu sedang bersama wanita lain di masa lalu. Keesokan harinya Kisil pergi ke pameran Tuan Long. Ia pun sangat mengagumi karya Tuan Long. Tak disangka di sana Kisil bertemu dengan Kin dan ternyata Kin adalah teman lama Tuan Long, alhasil Kin membantu Kisil untuk bertemu dan berfoto bersama Tuan Long. Kemudian setelah pameran selesai Haoyu menjemput Kisil. Saat itu Haoyu melihat Kisil yang sedang bersama seorang pria. Saat di perjalanan Haoyu kepo siapa sebenarnya laki-laki itu. Tak hanya itu, Kisil juga terlihat sangat bahagia karena berhasil bertemu dengan Tuan Long dan semua itu berkat bantuan Kin. Mendengar hal tersebut membuat Haoyu terbakar api cemburu, namun ia gengsi untuk memperlihatkannya. Sesampainya di rumah Haoyu masih terlihat sangat geram. Bahkan ia kesal melihat Kisil yang sedang asyik membalas pesan. Di tengah malam Haoyu yang baru saja keluar dari kamar mandi tidak sadar jika ia tidur di ranjang dan memeluk Kisil, alhasil mereka pun sama-sama terbangun dan saling menatap. Kisil tetap tidak ingin tidur bersama Haoyu, alhasil Haoyu kembali pindah ke sofa. Ia juga sampai mencari tahu cara mengenali istri dengan baik. Saat itu Kisil sedang bersama Jun, sahabat Haoyu. Ia bercerita bahwa ia mendengar seluruh percakapannya dengan Haoyu saat acara pernikahan mereka. Kisil mengatakan bahwa Haoyu tidak memiliki perasaan yang nyata pada dirinya. Saat itu Kisil kembali dibuat bingung oleh sikap Haoyu sebab ternyata sahabat Haoyu sudah menjelaskan jika Kisil hanya salah paham saat mendengar apa yang Haoyu katakan selepas acara pernikahan mereka, karena sebenarnya Haoyu sudah ingin bersikap baik pada Kisil. Bahkan ia juga telah menyesal sudah berkata yang tidak baik pada Kisil, alhasil Kisil kembali mengingat bagaimana Haoyu sudah memperlakukan dan memberikan perhatian pada dirinya selama beberapa waktu ini.
Di perusahaan Haoyu terus belajar untuk membuat hubungan rumah tangganya berjalan dengan baik. Tak hanya itu, Haoyu juga diberikan sebuah informasi yang membuatnya kegeran sebab Kisil selama bekerja terlihat seperti orang gelisah dan memikirkan sesuatu. Alhasil sekretaris Haoyu menebak jika itu adalah cinta tak berbalas. Dan ia menyimpulkan bahwa Kisil pasti sedang memikirkan Haoyu. Di sisi lain Kisil benar-benar terlihat sangat tidak bersemangat. Tak berselang lama ada seseorang yang mencari Kisil. Ternyata orang tersebut adalah Qin. Ia sedang ingin membeli perhiasan yang sangat mahal. Tak disangka Haoyu tiba-tiba juga ada di sana. Kisil pun sedikit terkejut dan Haoyu terlihat saling mengobrol dengan Qin. Tampaknya mereka sudah saling kenal satu sama lain. Saat itu Haoyu memperlihatkan keromantisan hubungan mereka berdua di hadapan Qin dan mengajak istrinya itu untuk makan siang padahal Kisil masih dalam jam kerja dan sedang melayani Qin. Qin pun terlihat sangat tidak menyukai apa yang dilakukan Haoyu tersebut. Ia pun langsung meminta seseorang untuk melakukan sesuatu untuknya. Kemudian Haoyu membawa Kisil untuk makan siang bersama dan ia sangat kepo bagaimana Kisil bisa mengenal Qin. Setelah Kisil menjelaskannya, Haoyu malah terlihat sangat cemburu. Kemudian Haoyu berencana datang ke toko Fanny besok untuk membeli hadiah ulang tahun tapi Kisil melarangnya karena itu sama saja Haoyu membantunya untuk mendapatkan komisi dan itu adalah pemborosan. Haoyu pun terlihat sangat kecewa sampai akhirnya ia meninggalkan Kisil seorang diri dan meminta Kisil membayar tagihan makanan mereka. Akhirnya Haoyu dan Kisil sudah berada di kamar mereka. Namun Kisil dikejutkan dengan sofa yang sudah diganti, alhasil mereka harus tidur di ranjang yang sama tetapi Kisil tidak kehabisan akal, ia pun membuat pembatas antara mereka berdua. Haoyu terlihat sangat tidak menyukai hal tersebut namun ia terpaksa menerimanya. Saat itu tiba-tiba Haoyu melarang Kisil untuk terus bekerja di toko Fanny. Dan ketika Kisil menanyakan alasannya Haoyu langsung tidak bisa menjawab. Kisil pun berpikir jika sebenarnya Haoyu cemburu pada Qin. Kisil pun sangat menyukai hal itu tetapi ia berusaha untuk tetap menyembunyikannya. Beberapa hari berjalan Kisil tetap bekerja seperti biasa dan selalu ceria melayani pelanggan. Grafik penjualan di toko tersebut pun sangat meningkat drastis. Keesokan harinya Haoyu menghampiri Kisil untuk mengajaknya pulang bersama namun Kisil harus lembur bekerja dan ia meminta Haoyu agar pulang lebih awal dan menjaga anak-anaknya. Sesampainya di rumah Haoyu terus termenung di saat Suan dan Chen sedang asyik bermain. Mereka berdua terlihat sangat membuat Haoyu frustasi ditambah dengan kekhawatirannya pada Kisil. Sampai akhirnya Haoyu pun menelpon Kisil dan menanyakan kapan Kisil akan pulang ke rumah. Ia pun beralasan jika Suan tidak bisa tidur karena ketakutan, alhasil Kisil pun langsung bergegas pulang ke rumah dan ia mendapati Suan yang sudah tertidur lelap. Akhirnya Kisil pun bersiap untuk istirahat, tak disangka Haoyu sudah menyiapkan segelas susu untuknya. Lalu Kisil pun meminum susu itu namun ia tidak meminum susu itu dengan baik sampai akhirnya membuat Haoyu membersihkan sisa susu di bibir Kisil. Situasi itu sempat membuat mereka saling menatap dan saat Haoyu akan melakukan sesuatu tetapi lagi-lagi usahanya itu kembali gagal. Keesokan harinya terjadi demo dan kericuhan di Mall Maulin. Mereka meminta gaji mereka segera dibayarkan padahal menurut pengakuan sekretaris Haoyu hal tersebut sudah dilakukan. Haoyu yang mengetahui kericuhan tersebut segera menemui para pekerja tersebut dan berusaha menenangkannya. Tak hanya Haoyu, Kisil juga berusaha membantu suaminya sampai ia terkena lemparan botol minuman. Haoyu yang melihat Kisil akan kembali terluka langsung segera menolongnya, sampai tangannya lah yang akhirnya terluka. Ternyata semua itu adalah ulah Qin. Ia meminta salah satu pekerja di perusahaan Haoyu untuk membantunya melakukan itu semua. Kemudian Kisil sedang mengobati luka Haoyu. Ia merasa sangat kasihan pada Haoyu sampai tanpa disadari ia terus meneteskan air matanya. Melihat kebaikan Kisil membuat Haoyu tersentuh dan ia langsung mencium Kisil. Namun situasi itu malah diakhiri dengan kedatangan sekretaris Haoyu.
Ia memberikan informasi jika asisten Wu Direktur Pemasaran tidak melakukan pekerjaannya dengan baik, alhasil terjadilah kericuhan seperti 到 itu. 时好好调查一下。 Mengetahui hal tersebut membuat Hao Yu ingin menyelidiki kejanggalan itu. Saat itu Lin sedang mengajari Kisil bagaimana menggoda suaminya, padahal sebenarnya Kisil hanya ingin mengetahui bagaimana perasaan Hao Yu yang sebenarnya. 等我明白，该是疯了才会认，有深刻的在爱着，散才有你在才算。后我只想要一个越陷越深，才。 干嘛？是想确认一下他对我的感情成长吗？ Kemudian Kisil sedang berada di kamarnya. Ia sudah mencoba melakukan apa yang sudah ia pelajari. Kisil sengaja meminum alkohol agar ia menjadi mabuk dan berpakaian sangat seksi. Hao Yu yang melihat Kisil langsung merasa heran dengan apa yang dilakukannya. Kisil juga membayangkan tubuh seksi Hao Yu. Benar saja ia langsung menggoda Hao Yu. Dalam keadaan mabuk ia menatap Hao Yu sembari mengatakan bahwa ia mencintai Hao Yu. Kisil juga menanyakan apakah Hao Yu juga mencintainya. Dan Hao Yu juga sudah bersedia mencintainya. 喜欢。 Keesokan harinya Kisil terbangun mendengar suara anak-anaknya. Ia juga mengingat apa yang sudah dikatakannya semalam ditambah dengan pakaian yang ia kenakan membuat Kisil terkejut dan merasa sangat malu. Di malam hari Kisil sampai berpikir siapakah ibu kandung Chen, namun ia harus fokus dulu menyelesaikan kejadian yang terjadi semalam pada Hao Yu, tetapi pada saat Hao Yu sudah berada di sampingnya Kisil terlihat sangat canggung. Dan otomatis mengatakan jika ia tidak mengingat kejadian semalam yang sudah terjadi karena ia mabuk, namun ia berusaha mencari tahu kejadiannya dari Hao Yu. Kisil juga menanyakan apa alasan Hao Yu menikahinya, tetapi lagi-lagi Hao Yu tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut yang akhirnya membuat Kisil merasa sangat sedih. 我这是真的只是一个好妈妈。 Keesokan harinya Kisil kembali termenung saat ia sedang bekerja, namun ia dikejutkan dengan kehadiran men-men pelanggan spesial di toko tersebut. Kali ini men-men meminta agar Kisil membuat cincin berlian untuknya sesuai dengan saran yang ia berikan pada men-men, namun tiba-tiba Tong juga ada di sana dan ia langsung meremehkan kemampuan Kisil. Di saat yang bersamaan Qin juga ada di sana. Ia pun memperkenalkan diri jika sekarang ia adalah direktur pemasaran di Mall Maolin dan akan melakukan pengecekan rutin pada semua operasi bisnis toko, tapi Tong terlihat tidak begitu suka dengan kehadiran Qin di sana. Dan tak disangka Qin bersedia membantu Kisil membuat dan memodifikasi cincin berlian karena ia yakin dengan kemampuan Kisil. Lalu dengan tegas Kisil pun mengatakan bahwa ia bersedia membuat cincin tersebut. Jika ia berhasil menyelesaikan tepat waktu maka ia akan menjadi karyawan tetap di toko perhiasan Fanny tersebut. Kemudian Kisil langsung memulai membuat cincin tersebut dan tentunya dengan bantuan Qin. Hao Yu yang mengetahui dan melihat kebersamaan mereka berdua menjadi sangat cemburu. Setelah usaha yang cukup besar akhirnya Kisil berhasil menyelesaikannya tepat waktu. Tak hanya itu, men-men juga sangat puas dengan hasil karya Kisil dan ia sangat menyukainya, alhasil Kisil sudah sah menjadi karyawan di toko perhiasan Fanny dan membuat Tong tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di sisi lain Hao Yu sudah menunggu Kisil untuk pulang bersama. Ia juga mendapat informasi bagus jika Kisil berhasil menyelesaikan cincin tersebut. Di saat yang bersamaan Qin melihat Hao Yu yang sedang menunggu Kisil, alhasil ia langsung kembali untuk menghampiri Kisil. Kisil juga terlihat bahagia karena sudah resmi jadi karyawan tetap dan mendapatkan komisi yang besar. Ia sangat berterima kasih atas semua dorongan dan bantuan dari Qin. Saat itu Hao Yu sudah sangat lama menunggu Kisil. Ternyata Kisil malah makan malam bersama dengan Qin, padahal Hao Yu sudah menunggu Kisil hampir setengah hari. Tak menunggu waktu lama Hao Yu langsung tancap gas menjemput Kisil. Ia terlihat sangat kesal dengan tingkah Qin yang berani mengajak istrinya makan bersama. Sesampainya di rumah terjadi perdebatan antara Kisil dan Hao Yu.
Saat itu Haoyu terus menunjukkan jika ia sangat cemburu ketika Kisil bersama pria lain, namun saat Kisil mempertanyakan hal itu Haoyu malah tidak mau mengakuinya sama sekali. Sampai akhirnya Kisil berpikir bahwa tidak ada yang bisa menggantikan posisi Ibu Chen di hati Haoyu. Lagi-lagi Haoyu tidak bisa menanggapi pernyataan itu, bahkan ia juga tidak bisa menjawab pertanyaan Kisil perihal apakah Kisil ada di dalam hatinya. Akhirnya malam itu Haoyu memilih pergi ke rumah sahabatnya. Ia berkeluh kesah pada sahabatnya itu. Sahabatnya mengatakan bahwa ada yang salah pada pernikahan Haoyu di awal. Haoyu menikahi Kisil hanya demi Chen. Haoyu pun mengakui kesalahannya, tapi akhir-akhir ini ia sadar dan semakin peduli dengan pernikahannya, dan itu artinya Haoyu mulai jatuh cinta sama Kisil timpal sahabatnya itu lagi. Sedangkan Kisil ia terus termenung sembari memandangi tempat tidur Haoyu. Keesokan harinya Haoyu pun pulang ke rumah, namun ia mendapati Kisil yang sudah tidak ada di rumah, bahkan Kisil juga membawa beberapa pakaiannya. Mendengar hal tersebut membuat Haoyu langsung berusaha menghubunginya. Di sisi lain ternyata Kisil ingin mendaki gunung, namun ia tidak tahu jalannya. Ia pun bertemu dengan seorang pria yang bersedia untuk menunjukkan jalan. Di perjalanan Kisil dan pria tersebut terlihat saling mengobrol satu sama lain, namun tiba-tiba saja pria yang baru dikenalnya itu berniat melecehkan Kisil. Beruntung Haoyu datang tepat waktu untuk menolong Kisil. Akhirnya Haoyulah yang menemani Kisil mendaki gunung walaupun ia terlihat sangat ngos-ngosan. Lalu mereka pun beristirahat sembari Kisil yang memandangi jembatan transmisi suara yang sangat cantik dan mengingat kenangan bersama kakaknya dulu. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sampai di jembatan yang dituju oleh Kisil, Haoyu tampak agak sedikit ketakutan, tapi ia tetap memberanikan diri menyusul Kisil yang terlihat santai berjalan di atas jembatan yang berada di atas lembah yang sangat tinggi tersebut. Kemudian Kisil memberitahu kakak perempuannya jika ia dan Suan hidup dengan nyaman, bahkan Suan juga sudah menjalani operasi dan hidup seperti anak-anak normal lainnya. Tak hanya itu, akhirnya Haoyu sudah bisa mengakui bahwa ia mencintai Kisil dan takut kehilangan dirinya. Kisil yang mendengar hal tersebut langsung sangat terharu dan mereka pun berciuman sebagai pasangan suami istri yang saling mencintai. Kemudian Kisil dan Haoyu menginap di perkemahan sederhana yang ada di pegunungan tersebut. Saat itu Haoyu masih memiliki energi yang tersisa dan mengaku tidak lelah. Ia juga memijat Kisil agar kembali bugar, alhasil mereka berdua pun menghabiskan malam itu dengan penuh cinta. Tetapi lagi-lagi ada sesuatu yang membuat mereka harus berhenti melakukannya, sebab hujan yang sangat deras yang mengakibatkan banjir di penginapan tersebut. Keesokan harinya mereka berkunjung ke rumah orang tua Kisil, namun pakaian mereka sangatlah kotor. Kedua orang tuanya pun heran dan menyuruh mereka untuk mandi dan berganti pakaian. Saat itu Haoyu sudah mulai berani menggoda Kisil. Kemudian Kisil sedang membantu mengeringkan rambut Haoyu, lagi-lagi Haoyu tidak tahan melihat Kisil yang terus saja tersenyum kepadanya. Saat mereka akan melakukannya, lagi-lagi para tetangga orang tua Kisil menggagalkan semua itu, padahal Haoyu sudah tidak tahan lagi. Mereka malah membuat Haoyu kehilangan jati dirinya dan meminta Haoyu untuk mencincang cabai, bahkan juga mencincang bawang putih. Beruntung Kisil membantu Haoyu terlepas dari pekerjaan yang sangat menyiksa itu. Tak berhenti di sana, ayah Kisil malah mengerjai Haoyu dengan memintanya mencoba cabai giling yang sangat pedas itu. Kisil yang mengetahui suaminya dikerjain sedikit agak merasa kesal, namun Haoyu juga malah menjahili Kisil dengan menciumnya agar Kisil juga merasa kepedasan. Alhasil mereka pun berusaha mencari air untuk menghilangkan rasa pedas itu, tetapi akhirnya mereka malah asyik bermain air. Di rumah orang tua Kisil, Haoyu sudah bersikap sangat manis pada Kisil sampai membuat Kisil masih tidak percaya akan semua itu. Haoyu pun meyakinkan dirinya dengan meraih tangan Kisil untuk menyentuh wajahnya. Lalu Haoyu pun mengatakan jika ia sangat bahagia.
Tak hanya itu, Hao Yu juga akan melanjutkan malam mereka dengan penuh cinta, namun Kisil masih sangat canggung sampai ia meminta Hao Yu untuk tidur di kamar yang terpisah, tetapi saat Hao Yu menurutinya ia malah terlihat sangat tidak rela. Alhasil Hao Yu mengunci pintu dan membuat malam itu menjadi malam yang sangat bergairah penuh dengan cinta. Setelah itu mereka pun tertidur, namun Hao Yu bermimpi buruk jika orang tuanya meninggalkan ia seorang diri, tetapi Kisil ada di mimpinya tersebut. Ia meyakinkan Hao Yu jika Kisilah yang akan memberikan cinta yang hilang dari orang tuanya itu kepada Hao Yu. Saat Hao Yu terbangun, ia langsung memeluk Kisil yang sedang tertidur di sampingnya. Keesokan harinya Kisil dan Hao Yu sedang sarapan bersama orang tua Kisil. Mereka memang terlihat seperti pengantin baru yang malu-malu kucing. Setelah itu Hao Yu diberikan hadiah seekor bebek dari tetangga orang tua Kisil. Alih-alih bisa menangkapnya, Hao Yu malah ketakutan berlari bersembunyi di belakang Kisil saat bebek itu mengejarnya. Kemudian Kisil dan Hao Yu pun sudah bersiap untuk pulang ke rumah. Orang tua Kisil begitu banyak memberikan mereka oleh-oleh. Saat mereka berada di mobil, ternyata bebek itu juga ikut bersama mereka. Kisil juga memberitahu bebek itu jika di rumah mereka nanti ada anak-anak yang sangat imut yang pasti menyukai bebek putih lucu itu. Saat di perjalanan, Kisil memberi hadiah cincin pernikahan yang diberikan orang tuanya untuk Hao Yu. Hal itu membuat Hao Yu sampai menghentikan mobilnya. Kisil pun memakaikan cincin tersebut di jemari Hao Yu. Ia terlihat sangat senang dan bahagia, namun Kisil melupakan cincin pernikahannya karena ia tidak memakainya. Hao Yu pun langsung meminta agar Kisil tidak lagi meninggalkan cincin tersebut. Alhasil Kisil lebih memilih memakai cincin pernikahan orang tuanya yang sama seperti milik Hao Yu. Sesampainya di rumah, Hao Yu dan Kisil langsung disambut oleh anak-anak mereka. Ternyata Xuan dan Chen sangat merindukan mereka berdua. Tak hanya itu, Chen juga langsung curhat pada ibunya jika selama beberapa hari ini ia bersusah payah menjadi kakak yang baik untuk Xuan. Tak berselang lama kakek Hao Yu juga menyambut mereka. Keesokan harinya Hao Yu dan Kisil kembali makan di tempat pertama kali mereka berkencan, namun kali ini suasananya sedikit berbeda sebab mereka sudah menjadi pasangan yang sah dan saling mencintai. Satu itu Hao Yu malah terlihat sangat jahil pada Kisil. Setelah itu mereka pun kembali ke perusahaan Hao Yu. Di ruang kerjanya lagi-lagi Hao Yu dan Kisil akan bermesraan, namun sayang kemesraan itu terhenti karena sahabat Hao Yu yang juga ada di ruangan itu. Kemudian Hao Yu mengadakan rapat bersama Qin dan rekan kerja lainnya, namun ia dibuat marah dan tidak setuju karena keputusan Qin yang akan memperkerjakan Jin di perusahaannya tanpa bermusyawarah terlebih dahulu dengannya. Entah kenapa kehadiran Jin membuat Hao Yu terlihat sangat tidak menyukainya. Di rumah, Kisil sedang memasak untuk Hao Yu yang baru saja pulang bekerja. Saat itu Kisil langsung menyambut suaminya dengan baik, namun hari itu mood Hao Yu sedang tidak baik, ditambah lagi dengan siaran TV yang menayangkan permainan biliar. Alhasil Hao Yu langsung pergi meninggalkan mereka tanpa mencoba sup buatan Kisil itu sama sekali. Saat itu ternyata Hao Yu sedang tidak menginginkan seseorang kembali dalam hidupnya dan merusak kebahagiaannya. Di taman rumah keluarga, Song Kisil sedang duduk seorang diri. Tak lama kemudian Hao Yu datang menemani istrinya tersebut sembari mencoba sup buah buatan Kisil dan memuji masakan istrinya yang sangat lezat itu. Tak hanya itu, kali ini Kisillah yang menjahili Hao Yu sampai akhirnya Hao Yu juga melakukan hal yang sama seperti dirinya. Mereka terlihat sangat bahagia saat itu. Saat itu Kisil baru saja terbangun, lalu ia melihat Hao Yu yang masih tertidur lelap. Sambil memandangi suaminya, Kisil pun mencium Hao Yu yang akhirnya membuat Hao Yu ikut terbangun juga. Dan kemudian mereka pun bersiap-siap bersama. Apa yang mereka lakukan itu sangat terlihat seperti pengantin baru. Setelah itu Kisil dan Hao Yu mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah. Tingkah Xuan dan Chen memang selalu terlihat ceria dan mengemaskan. Di sekolah ada seorang wanita yang ingin bertemu dengan Chen, namun Chen tidak mengenali wanita tersebut. Ternyata wanita tersebut adalah Jin. Jin bersikap ramah dan baik pada Chen.
Ia juga terlihat sangat mengenali Chen karena beberapa tahun yang lalu hubungan Chen dan Jin memang sangatlah dekat. 晨晨，想起来了吗？我现在已经5岁了，不是小孩。 Di toko perhiasan Fanny, Kisil dan rekan kerja yang lain sedang melihat video Jin. Ternyata Jin adalah artis yang sangat terkenal dan meraih banyak prestasi sejak masa mudanya. Tanpa disadari Tong pun datang dan langsung menegur para pekerjanya yang malah tidak fokus bekerja. Kisil pun jadi sasaran amarah Tong karena ia malah membicarakan Jin. Di sisi lain Hao-yu diminta untuk bertemu dengan Jin karena urusan pekerjaan. Di saat yang bersamaan Tong pun datang menemui Hao-yu. Di sana Tong sangat tidak setuju karena Jin yang ditunjuk sebagai juru bicara perusahaan mereka. Ternyata ada sesuatu di masa lalu antara Hao-yu dan Jin, namun saat itu Tong bersikap baik dengan mengingatkan Hao-yu bahwa dirinya sudah menikah dengan Kisil. 你的妻子是齐思乐，你首先是一个女人的丈夫。 Setelah itu tanpa disengaja Hao-yu dan Jin saling berpapasan, namun Hao-yu bersikap seolah mereka tak saling kenal, tetapi Jin sangatlah mengingat Hao-yu. 接待一下。好。 Pada scene yang berbeda di rumah Chen terlihat sangat murung sampai Suan merasa ada yang berbeda dari kakaknya itu, alhasil kakek buyut langsung ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Chen pun bercerita jika ia merasa telah mengkhianati ibunya sebab ada seorang perempuan yang menemuinya tadi di sekolah, namun ia tidak mengenai wanita tersebut dan langsung mengusirnya pergi. Di perusahaan Hao-yu dan Jin sudah berada di ruangan rapat bersama para sekretarisnya. Saat itu Hao-yu benar-benar bersikap layaknya rekan kerja walaupun di masa lalu mereka pernah ada dalam sebuah hubungan. Berbeda dengan Jin, ia terus saja memancing hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu mereka. 我觉得两者应该结合一下，到底是因为什么？是为了。 Kemudian di toko perhiasan Fanny, Man kembali datang ke toko tersebut dan ternyata desain perhiasan yang dibuat Kisil sangatlah populer di kalangan teman-temannya, alhasil ia menawarkan Kisil untuk menjadi asisten desainernya. Di saat yang bersamaan Tong juga ada di sana dan mendengar semua percakapan mereka, alhasil Tong langsung tidak terima jika Kisil mendapatkan pekerjaan lain. Akhirnya di saat itu juga Tong mengatakan jika Kisil sudah menjadi desainer resmi perhiasan Fanny. Sontak saja hal itu membuat Kisil terkejut dan kebingungan. 设计部门那边准备一下藤间办公室给你。 Beberapa waktu kemudian acara peresmian dan penandatanganan kerja sama duta citra perusahaan Hao-yu dan Jin pun dilakukan. Banyak sekali penggemar Jin yang turut hadir di sana, maklum saja karena ia adalah artis dan pemain snooker wanita terbaik di dunia dan sangat percaya diri. Tak hanya itu, Kisil juga terlihat sangat mengagumi Jin. Lalu pada saat acara wawancara berlangsung, lagi-lagi Jin menyinggung perihal sebuah cinta dan janji yang pernah ia korbankan demi pencapaian di dunia entertainment, tapi ia tak pernah menyesal akan semua itu dan sekarang ia telah kembali dan akan terus maju untuk mendapatkan kembali apa yang hilang darinya. 听说他为了事业失去了初恋。 Setelah acara selesai, Kisil meminta Hao-yu untuk mengambil beberapa foto dirinya bersama Jin. Kemudian di hadapan Kisil, Jin meminta Hao-yu untuk berbicara dengannya karena ia sudah bertemu dengan Chen. Tak hanya itu, Jin juga meraih tangan Hao-yu sembari mengatakan jika ia merindukan Hao-yu. Kisil yang menyaksikan itu semua terlihat kebingungan dan langsung memperkenalkan jika dirinya adalah istri Hao-yu. 也很想你。不好意思，金小姐，浩宇的妻子。 Jin yang baru mengetahui hal itu terlihat sangat terkejut. Agar tidak semakin runyam, Hao-yu pun langsung mencoba menghindar dan membawa Kisil pergi. Kemudian di mobil saat Hao-yu berusaha menjelaskannya, Kisil malah menghindar dengan mengatakan jika Lee mengajaknya untuk bertemu. Di saat yang bersamaan Hao-yu juga menghubungi Jun sahabatnya untuk memberitahu jika saat itu ada keadaan darurat. Setelah itu Kisil dan Lee pun bertemu di sebuah bar. Di sana mereka saling bercerita perihal apa yang sedang terjadi. Kisil memberitahu Lee jika ibu kandung Chen sudah kembali sebab ia mengira jika Jin adalah ibu kandung Chen. Lee yang mendengar hal tersebut sedikit terkejut. Di saat yang bersamaan Tong menghubungi Kisil dan ia ingin menemuinya untuk membicarakan mengenai Jin dan Hao-yu.
Tak berselang lama Tong juga sudah bergabung bersama mereka. Tanpa disadari Tong sudah sedikit mengubah sikapnya, ia bahkan memberitahu Kisil perihal masa lalu Haoyu dan Jin. Ternyata mereka adalah cinta pertama antara satu sama lain. Mereka kenal sejak SMA dan berkencan saat di perguruan tinggi, tapi keluarga Haoyu menentang hubungan mereka karena Jin bukan berasal dari keluarga yang hebat. Tong juga memberitahu jika Jin sangatlah licik, ambisius tapi terlihat seperti kelinci kecil yang lugu. Lebih lanjut Tong menjelaskan bahwa pada akhirnya Haoyu melamar Jin yang membuat kakek Haoyu menyetujui pernikahan mereka berdua. Tapi setelah itu Jin pergi ke luar negeri untuk pelatihan dan mencampakkan Haoyu begitu saja. Dan ternyata Jin bukanlah ibu kandung dari Chen. Situasi saat itu membuat mereka menjadi hilang kendali sampai mereka menjadi sangar mabuk. Alhasil Haoyu, Haojun dan Haiking menjemput para wanita itu dan membujuknya untuk kembali ke rumah. Haoyu pun sedikit memarahi Tong karena mengajak Kisil dan Li minum-minum sampai mabuk. Keesokan harinya Haoyu mengelus dan mencium kening istrinya yang masih tertidur pulas. Tak berselang lama Kisil terbangun sebab notis dari sebuah grup. Ketiga wanita itu terus bertanya-tanya siapa yang membawa mereka pulang ke rumah masing-masing. Di perusahaan Haoyu kembali diminta untuk bertemu dengan Jin, namun ternyata pertemuan mereka kali ini berbeda sebab Jin yang terus memaksa ingin bicara tentang hubungan mereka. Saat itu Jin menjelaskan pada Haoyu mengapa dulu ia tega meninggalkan Haoyu demi karirnya. Semua itu dilakukannya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk Haoyu, namun Haoyu mengatakan bahwa sekarang ia sudah menikah. Dan Haoyu tidak terlalu menanggapi pertanyaan Jin. Setelah itu Jin menemui kakek Haoyu, ternyata Jin masih kepo perihal pernikahan Haoyu, namun kakek Haoyu tidak begitu mau menanggapinya. Dan di sisi lain Kisil sangat terpukau saat pertama kali melihat ruangan kerja baru miliknya sebagai desainer perhiasan Fanny. Tak lama kemudian Jin menelpon Kisil dan mengajaknya bertemu. Saat itu Kisil bertemu dengan Jin, ternyata tujuan Jin bertemu dengan Kisil adalah untuk meminta Kisil menjadi desainer perhiasan pribadinya. Kisil pun dibuat bingung dengan situasi yang terjadi. Ia sempat menolak permintaan tersebut. Jin pun mengatakan bahwa ia iri pada Kisil dan Kisil sangat beruntung bisa menikahi Haoyu. Dengan menjadi desainer pribadinya setidaknya Jin dapat meminjam sebagian dari keberuntungannya. Mendengar hal itu akhirnya Kisil memilih untuk membicarakan hal tersebut terlebih dahulu bersama Presiden Tong karena ia hanya sebagai karyawan di toko perhiasan Fanny. Di perusahaan Haoyu dibuat bingung dengan situasi yang terjadi padanya juga karena di satu sisi ia sudah bersama Kisil bahkan ia sudah mencintainya. Sementara Jin wanita lain yang beberapa tahun yang lalu selalu menemaninya di saat sulit telah kembali. Di sisi lain Kisil bertemu dengan Tong. Ia memberitahu permintaan Jin yang diajukan padanya. Saat itu Tong sudah paham akan tabiat Jin sebab ia telah lebih dulu mengenal Jin. Kisil pun juga sudah paham jika Jin pasti memiliki maksud lain dari permintaannya tersebut. Alhasil mereka berdua sepakat untuk melanjutkan permainan itu agar mereka tidak terlihat seperti pengecut. Setelah itu Haoyu pun membawa Kisil ke suatu tempat. Di sana akhirnya Haoyu berkata jujur pada Kisil jika Jin bukanlah ibu kandung Chen dan Chen bukanlah anak kandung Haoyu melainkan anak dari kakak laki-lakinya yang mengalami kecelakaan bersama istrinya. Begitu juga dengan Kisil, ia jujur pada Haoyu jika sebenarnya Swan juga bukan anak kandungnya melainkan anak kakak perempuannya yang juga mengalami kecelakaan. Mengetahui hal tersebut membuat Haoyu langsung mengingat kembali bukti DNA Swan yang berasal dari keluarga Song Haoyu. Lalu Haoyu juga meyakinkan Kisil jika semuanya akan baik-baik saja dan mereka akan menjadi keluarga yang bahagia. Alhasil mereka pun berciuman di suasana malam yang hening. Sesampainya di rumah Kisil sudah berada di pelukan Haoyu, lalu Kisil memberitahu Haoyu jika Jin meminta Kisil untuk menjadi desainer perhiasan pribadinya.
Haoyu sempat terkejut mendengar hal itu, namun saat Kisil menjelaskan alasan ia menerima permintaan Jin membuat Haoyu langsung memahaminya. Setelah itu Haoyu yang sadar akan tekad dan keberanian Kisil merasa sangat bangga padanya. Kemudian Haoyu pun tak tahan lagi dan memberikan Kisil sebuah hadiah indah malam itu dengan bercinta bersamanya. Keesokan harinya Kisil dan Tong bertemu dengan Jin. Mereka membicarakan kontrak kerja yang akan disepakati. Jin terlihat sangat tenang, pandai berkomunikasi dan selalu tersenyum walaupun Tong mulai usil menyindirnya. Tak hanya sekedar membicarakan kontrak, Tong juga membuat Jin terbakar api cemburu karena ia kembali menegaskan bahwa Kisil adalah istri Haoyu. Setelah selesai Kisil dan Tong kembali ke kantor. Di sana Kisil memberi pelukan untuk Tong karena ia sangat berterima kasih pada Tong atas semua bantuan dan dukungannya walaupun Tong agak risih karena ia adalah bosnya Kisil, tapi tampaknya Kisil tak peduli, ia terus merayu dan memeluk bosnya itu. Dan di sisi lain berita di sosial media sedang heboh karena Jin dan Haoyu yang akan ada di suatu acara yang sama yaitu reality show. Dan pada scene yang berbeda Haoyu baru saja mengetahui berita itu. Ia sempat menolaknya, lalu Kisil menghampiri Haoyu dan menyemangatinya untuk ikut di acara tersebut karena acara tersebut cukup bagus untuk perkembangan perusahaan milik Haoyu. Lagi pula Kisil percaya pada suaminya tersebut dan ia tidak akan cemburu dan akan selalu mendukung apapun pilihan Haoyu. Keesokan harinya Haoyu memulai syuting bersama Jin. Mereka seolah-olah berada di masa SMA sama seperti kejadian nyata yang pernah mereka rasakan, namun Haoyu terus saja bersikap dingin pada Jin. Tak berselang lama Tong juga berada di sana. Ia terus saja komen melihat adegan Haoyu dan Jin yang saling berdekatan. Reaksi itu ia berikan karena ia tidak terima jika suami dari sahabatnya kembali dekat dengan seseorang yang pernah ada di masa lalunya. Setelah itu Kisil sudah ada di sana. Tong langsung memintanya untuk memainkan peran yang sudah diatur untuknya. Haoyu juga langsung menyambut kedatangan istrinya itu dan langsung duduk berdekatan di hadapan Jin. Kisil dan Haoyu berakting dengan sangat natural. Mereka memperlihatkan betapa mereka sangat bahagia. Jin pun terlihat cemburu dengan kebersamaan mereka berdua. Setelah acara syuting selesai, Kisil meminta bantuan Tong untuk menjemput anaknya di sekolah karena ia akan menemani Haoyu sampai larut malam. Tak lama Tong pun sudah bersama Chen dan Suan di sekolah. Kedua anak kecil itu terlihat sangat tidak nyaman berada bersama Tong, bahkan Suan hampir menangis. Tak berselang lama Hakin menjemput mereka karena disuruh Haoyu untuk mengantarkan mereka ke rumah Tong. Sesampainya di rumah itu Chen membuat ulah. Ia tidak mau masuk ke dalam rumah karena ia berpikir jika nanti mereka tidak akan bisa keluar dari sana. Sampai akhirnya ia menuruti permintaan Tong sebab ia harus menyelamatkan adik perempuannya. Tingkah kedua anak tersebut memanglah sangat mengemaskan. Di sisi lain Kisil sedang berada di tempat bermain biliar. Ia akan menemani suaminya yang akan syuting bersama Jin, namun tak disangka Jin terus saja memanas-manasi Kisil dengan menceritakan kenangan masa lalunya bersama Haoyu, tetapi Kisil tetap tenang menanggapi hal tersebut. Setelah itu syuting pun dimulai. Kisil terus menyemangati Haoyu, namun saat syuting dimulai mereka malah mengingat kembali masa lalu mereka, dan di saat Jin ingin memainkan biliar itu tetapi tiba-tiba Jin tidak bisa memainkannya karena tangan kanannya yang terus gemetar. Alhasil Haoyu meminta untuk mengakhiri syuting saat itu juga. Pada scene yang berbeda Chen dan Suan masih terus berdiam diri karena ketakutan. Sementara Tong terus berusaha agar ia bisa berbaur dengan kedua anak kecil itu. Alhasil ia sempat mengambil hati Suan, namun hal itu tidak berlangsung lama karena ia kembali membuat Suan menangis. Setelah itu Tong tidak patah semangat, ia memasak untuk Suan, Chen dan juga Haki, dan kali ini usahanya berhasil sebab masakannya yang sangat enak. Tak berhenti di sana ketenangan Tong kembali diusik dengan tingkah Suan dan Chen. Lalu di malam hari akhirnya Kisil dan Haoyu menjemput kedua anak mereka untuk pulang dan Tong akhirnya terbebas dari siksaan mereka.
只是撞进了，只在黑夜中相逢。日升又月落，这1分钟的心愿守护着，朝着你的迷宫，你还在我相逢。这分钟。